Selamat sore Climate Adventures. Bagaimana, masih semangat gak sore hari ini? Coba tepuk tangannya, boleh ya? Dengar lagi, sekali lagi, mana tepuk tangannya, semangatnya? Where is the enthusiasm? Dan sore hari ini kita sudah sampai ya pada closing plenary dalam Indonesia Net Zero Summit 2024. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang baru saja sore hari ini bergabung ke acara Indonesia Net Zero Summit 2024 SOS Neraka Bocor Climate Avengers. Masih ingat. Oke, nah sore hari ini pastinya kita akan bersama-sama berkumpul kembali dalam acara yang dipersembahkan oleh Foreign Policy Community of Indonesia. Dan sore hari ini kalau teman-teman Bapak dan Ibu hadirin lihat di belakang saya, sudah ada setup meja-meja dengan ada tulisan peserta masing-masing. Kira-kira di sini apakah sudah tahu ini sesi apa? Sesi apa? Yes, it's Battle of the Brains. Boleh tepuk tangannya sebelum kita mulai sesi Battle of the Brains sore hari ini di INZS 2024. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu hadirin atau teman-teman yang belum tahu atau belum familiar dengan Battle of the Brains, as many of you know, the Battle of the Brains is FPCI's signature game show featuring fun multiple choice questions on foreign policy. But this time on INZS Summit, INZS 2024, it is special because we will be having Battle of the Brains Climate Edition. So are you ready? Okay, since you are ready, I would like to invite my co-host for this game show, Jenny. Please give her an applause for Jenny. Hello, Climate Avengers! Hi, my name is Jenny. Glad to join you, Yes, Sarah. thank you, Jenny, for joining us. And as you mentioned before, you are here in front of all Climate Avengers. So I think I will give the chance to Jenny to address the Climate Avengers who are here today. Yes, but I'd like to give a little comment. If we say Climate Avengers, everybody say assemble, right? But when they say assemble, it doesn't sound like they're Avengers because sometimes our mind thinks that Avengers are just low in spirit, like assemble. But Hulks, they do assemble. Yes. So it's not Climate Avengers, assemble, but Climate Avengers, assemble. So we do have that, okay? To be more firm, to be more Yeah. enthusiastic, right, Jenny? Please. Think as if you're a Hulk, okay? So, Climate Avengers! So what do you think, Jenny? Not yet. Not yet. Okay, please. Climate Avengers! Okay, good enough. We'll try again later. Good enough. Okay, give a round of applause for everyone here. All right. This is always the most exciting part for me, the Battle of the Brains. The Battle of the Brains, yes, Jenny. And as you can see right here, there are already 4 tables set up. Yep. And as you can see, there are 4 teams who will be competing this afternoon. So without further ado, let's begin and call upon the teams who will be competing. And for our first team is the Ambassadors team. Ladies and gentlemen, please give a round of applause as I invite onto the stage our Ambassadors teams, His Excellency Mario Ignacio, the Ambassador of Chile to Indonesia. With the red jersey! Welcome, Your Excellency. And next, please also welcome His Excellency Francisco de Assis Aguilera, the Ambassador of Spain to Indonesia. And also please give a round of applause to His Excellency Patrick Francis, Ambassador of Ireland to Indonesia. Welcome, Your Excellency. Can I hear a round of applause of the supporters of the Ambassadors team? Ambassadors, kind reminder, this is not a FIFA World Cup that you just sit tight and watch. You actually play. Okay, next is on Advocates team. All right. Second team, we have the Advocates. We have Sophie Kirana, Putri Indonesia Lingkungan, dan Miss International Indonesia 2024. All right. Second, we have Alrian M. Irawan from Emil Salim Institute.
Last but not least, Andi Bahari, National Leader from World Cleanup Day, Indonesia. So who here is rooting for the Advocates team? Oh, I'm putting my bet on them. Yeah. We're all climate advocates here. Right. And now next, Jenny, is our students team, which we will also call onto the stage. Ladies and gentlemen, please welcome onto the stage for the students team, Lamtiar Nauli from Universitas Gadjah Mada. Welcome onto the stage, Lamtiar. And next we have Nehan Kalila Sama from Universitas Airlangga. And we also have Taufik Pangestu from Institut Teknologi Bandung. And here we are, the students team for this year's Battle of the Brains Climate Edition. Once again, where are the supporters for the students team? But we still have the fourth team now. This is a very special team, Jenny. Yeah. So we will invite everyone who would like to join, and we'll select 3 to be the fourth team. Okay? From any of you, no matter who you are, ambassador, advocate, or students. Okay, so we now will choose randomly from the audience. Probably I can count to 3, and then you can choose who will be representing the audience. In 1, wait, put your hands down. 3, 2, 1, raise your hands. Jenny, it's up to you. Wow, tough choice. The one standing here? Yep. Okay, we have 1, 2 more, please. Over there. Over there. I see you jumping. Okay, over there. And one more. I want female. Ibu. Okay, we got the team now. All right. All right. So you have chosen the representatives from the audience team. Okay, we have one right here. Welcome, selamat datang. Please come up onto the table for the audience team representative. And also one more. All right. Once again, give a round of applause. Here are the audience team who will be representing your audience. And Jenny, since we have already introduced the names of the other participants, I think it would be fair for us to also introduce the audience team. Boleh perkenalkan dirinya, silakan. You can try to use the microphone. Hello, my name is Akbar. I'm from University of Indonesia. Akbar from University of Indonesia. Hello everyone, aku Andreas Brian Susatyo dari Universitas Bina Nusantara. Panggilannya? Panggilannya? Brian. Brian, oke. Okay. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Citra dari Tadi Aja. Dari Tadi Aja. Oke, boleh tepuk tangannya. Please give a round of applause for the audience team. And now, Jenny, we have all of our teams ready on stage. But before we start, I think it's best if we read or tell the audience and also the teams who will be competing the rules of the game. Okay, first rule of the game. There will be a question on the screen with 4 possible answers. It's multiple choice. You can see it there as well. Right. And second, after and only after we finish reading the entirety of the question and answers and count down from 3, 2, 1, then teams are allowed to hit the buzzer. Okay? Right. Third, the fastest team to hit the buzzer will be given the chance to answer, and if they answer correctly, you will be given 10 points. But if you don't answer correctly, we will invite other teams to hit the buzz, but under the count of 3, 2, 1. Over again. Okay, next rule is the maximum tries for a single question is 3 times, and after 3 wrong answers from 3 different teams, we will move on to the next question. Okay, so one important note, the buzzer has a lock system, so the first team to hit the buzzer, like you, theirs will light up, right? And the others will not be able to buzz. The system is made that way, so trust the buzzer. All right, let's check with the buzzer A first. Let's check that just to be sure, okay? Okay, it's working. B, or advocates team? Okay, I need to reset. Wait first. So that means I need to, yeah, that's a reset button over there.
Got it. All right, try now. Students. Now, audience. Okay, it's all working. We're good to go, Sarah. We're good to go. And remember, once again, do not press the buzzer. Ambassador, everyone caught you doing what you just trying to do earlier. Well, anyways, remember to be patient because you can press the buzzer after we have finished the countdown. And later, just to keep score, we can also take a look right here because we will have a scoreboard on the screen to keep track of the scores at the end of every round. And remember, of course, at the end, the team with the highest scores wins and will become the winner of the Battle of the Brains Climb Edition this year. So let's begin, and may the best team win. So we'll begin with the first question. Indonesia targets to achieve net... Remember... Not yet. Not yet. Remember, Your Excellency. Ambassadors, I know you're pressured, but we have to be fair here. We'll read out all the questions and we will count down from 3, 2, 1. Then everybody can hit the buzz. All right, let's go. Okay, everyone, be patient. First, I will read the question. Indonesia targets to achieve net zero emission by blank or sooner. Is it A, 2045, B, 2050, C, 2060, or D, 2070? Wait, we haven't countdown, remember? So Jenny, let's start the countdown together. All right. Ready, everyone? In 3, 2, 1. Woo! Students team. A, 2045. Wait, Jenny, is that correct? That's incorrect. Okay. The audience know. The audience knows. Okay, we're going to reset the buzzer system once again. And we will... Stop. Okay, Pause. wait, we will count down once again. In 3, 2, 1. Oh, that's Wait, not wait, yet. doesn't Not count. yet, not yet. Wait until we count down. Sabar, sabar. Countdown dulu, and then we can press the buzzer. In 3, 2, 1. Audience team. Woo! Audience! 2060. 2060. Bagaimana, audience? And the answer is, let's take a look at the screen. It's correct. Points for the audience team. Next question. Remember, count down first before you hit the buzz. According to the IPCC, at what temperature is the threshold to prevent the worst impacts for climate change? A, 1.2, B, 1.5, C, 2, D, 2.5. 3, 2, 1. Students, B. is it B, Jenny? Is it B? It's correct answer. 10 points. 10 points for students. And now we will move on to the third question of the Battle of the Brains. In June 2024, remember, wait until I finish the countdown, all team members. Activists were arrested after spraying orange powder on Stonehenge. What exactly were they protesting? Is it A, to end the extraction and burning of oil, gas, and coal by 2030? Is it B, to right to health and sustainable food? Or is it C, for companies to stop poisoning coasts and waterways? Or is it D, to stop implementing new deforestation policies? 3, 2, 1. Advocates? A. Audience? And now let's take a look at the screen. Yes. Correct! Points for Advocates team. Next question. Blank, blank, blank marks the hottest month in modern history. A, June 2023. B, August 2023. C, May 2024. D, July 2024. 3, 2, 1. Ambassador?
July 2024. Is it correct, audience? It is correct answer. Points for Ambassador. Wow, this is a very, very, nerve-wracking game because everyone is now up to a tie. Everyone has points for each and everyone's team, but now we still have more questions up on the list. And now we'll move on to our next question. Rising sea levels due to climate change pose a significant impact to which Indonesian island? Is it A, Sulawesi, B, Sumatra, C, Java, or D, Papua? 3, 2, 1. Students? C. Audience, is it correct? Let's take a look at the screen, and the answer is yes, it is correct. Java. Points for students. Next question. What does the term carbon footprint refer to? A, the amount of carbon dioxide released into the atmosphere. B, the size of a forest needed to absorb carbon dioxide emissions. C, the impact of climate change on a specific region or ecosystem. D, the cost of reducing carbon emissions. Remember. Nope. Reminded by your own teammate, Bloom. 3, 2, 1. Ambassadors? Is that A? A? The amount of carbon dioxide released into the atmosphere? Is it correct? Yes, it is correct. Another 10 points for the Ambassador team. And next, we will move on to the next question. Which of the following are a source of renewable energy? Is it A, coal, B, nuclear, C, solar, or D, geothermal? And 3, 2, 1. Students, you may give your answer. B, nuclear energy. It is incorrect, but then we have to restart the countdown. Jenny, you may count down. Wait. Jenny has not yet started her countdown. 3, 2, 1. Advocates? Geothermal. Is it correct answer? Sadly, no. Sadly, no, so there is still hope. 3, 2, 1. Ambassador? Chase, solar. Correct. Another 10 points for the Ambassador team. Next question. Which sustainable development goal relates to combating climate change? A, SDG 4, B, 7, C, 13, D, 15. 3, 2, 1. Students? C, SDG 13. Correct. Feels like a battle between two teams. Wait, who buzzed before there was any question? Might start working out. You really should start working over there, Jenny. Okay, we can move on to our next question. Hold your buzzers, all team members. We will continue. Which of these electric cars do not operate in Indonesia? Is it A, DFSK? Is it B, Polestar? Is it C, MG? Or is it D, NEDA? 3, 2, 1. Advocates? Polestar. And the answer is, let's take a look at the screen. Correct! Another 10 points for Advocates team. Next question. Which of the following animals is often considered a key indicator species for climate change? A, polar bear. B, African elephant. C, kangaroo. D, bald eagle. Oops. Wait. Not yet. Where is the countdown? 3, 2, 1. Advocates? Polar bear. That's the applause over there. Correct. Another 10 points for Advocates team. And now, since we're halfway through the game, let's take a look briefly at the scoreboard. Jenny, let's take a look at all the numbers up on the screen. We have the Ambassadors team with 30 points, Advocates 30 points, Students 30, and also Audience 10.
You still have time, you still have the chance. Audience, can you give the support for your representative team right here on stage? Next question, Sarah. Yes, we will continue to the next question. The Kyoto Protocol. Oh, I love the strategy with this audience team right here. Pencet ya, aku yang jawab katanya. Well, anyway. Well, anyways, we'll continue. The Kyoto Protocol, a precursor to the Paris Agreement, was adopted in which year? Is it, wait, 3, 2, 1. 3, 2, 1, wait, we're not yet. Patient. I haven't read the answers yet. A, 1992, B, 1997, C, 2002, D, 2005. I read it really quick. 3, 2, 1. Audience. Finally. 1992. Sadly, that's incorrect. We now give another chance to all the other team members. Yeah. In 3, 2, 1. Students. My birth year, 2005. Once again, we have to reset the buzzer system. In 3, 2, wait, ambassadors. We have to remember. 1997. Wait. Ambassador. Wait, I haven't finished the countdown. So sorry. I'm so sorry. I can't do let's ask the anything. committee, does that count? Does it count? That's not counted. Does it count? Does it count? We haven't finished countdown, Ambassador. So sorry. Wait, does it count? Audience, would you like to give the point? Yes or no? Sorry, it's my rights. No. It's not fair. All right, now we will continue All right. to the next question. Jetty? All right. Currently, 10% of global emissions are produced by the fashion industry. By 2030, it is predicted that this summer will rise to A, 20% of global emissions, B, 30%, C, 40%, or D, 50%. 3, 2, 1. Students? B. B or D? B. Is it correct? Nope. Sadly, it's incorrect. We Incorrect. have another Reset. chance for other teams. 3, 2, 1. Ambassador? Am I? Yes, that's correct. Shall it be B? Sorry, A. 20%. Incorrect. B was the answer of the students' team, actually, sadly. 3, 2, 1. Advocates? C, 40%. Incorrect. We passed the question. The answer is D, 50% of global emissions. You're making Jenny work out, audience. Now we're moving on to the next question because we have to scrap the last question earlier. And which of the following musicians are well known for their sustainable and low carbon concerts? Is it A, Bruno Mars? Is it B, Taylor Swift? C, Travis Scott? Or is it D, Coldplay? 3, 2, 1. Use your microphone, please. D. Coldplay. Coldplay. Okay, and the answer is Coldplay. Another 10 points for students. All right, next questions. Sir David Attenborough, COP26 People's Advocate, is known for blank, blank, blank. A, his nature and wildlife documentaries. B, his music about the environment. C, his paintings of natural scenery. D, his extensive research on marine life. 3, 2, 1. Ambassadors? Ambassador. A, his nature and wildlife documentaries. Correct. Another 10 points for the ambassadors. And now we will move on to the next question. In 2021, the film Don't Look Up was released as a satire of government and media indifference to the climate crisis. What main event in the movie symbolized climate change? Is it A, a supervolcano eruption, B, a comet hurtling towards Earth, C, a massive solar flare, or is it D, a mega tsunami? 3, 2, 1. Advocates? 3, 2, 1. A massive solar flare. C. And it's incorrect. We had now reset the buzzer system in 3, 2, 1. Ambassadors, your answer is? A comet hurling towards Earth. 10 points for the ambassadors team. Sounds
sounds like the audience is siding with the ambassadors team. Next question. What are the largest producers of oxygen on Earth? A, the Amazon rainforest. B, phytoplankton. C, Indonesia's mangrove forest. D, the Congo basin. 3, 2, 1. Advocates? B. Phytoplankton. Anyone knows the answer? Yeah? Correct. 10 point. Okay. All right, we will continue to the next question. Let's have it up here on the screen. Who was the first Minister of Environment of Indonesia? Is it A, Agus Salim, B, Rahmat Witoelar, C, Emil Salim, or is it D, Hatib Basri? 3, 2, 1. Advocates? Prof. Emil Salim, C. Audience? Yes, and let's take a look at the screen right here. The answer is correct. Another 10 points for advocates. That one, I don't know how you got it. Attention. This is the last question. As you can see Can right we check here, the scorecard first? yes, we will check the scoreboard. We have 50 points for the ambassadors team. And then 50 points for the advocates team. Whoa! And then we very have tight. students creeping up with 40 points. And also the audience team with 10 points. Let's see if the students can keep up and probably have It's okay, another audience tiebreaker team. question. They're winning. All right, last question is, Indonesia is the country with the third largest area of tropical rainforest in the world, after blank, 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 and blank, blank, blank. A, Colombia and Peru. B, Brazil and Colombia. C, Colombia and the Democratic Republic of Congo. D, Brazil and the Democratic Republic of Congo. 3, 2, 1. Advocates? It's Delta, Brazil and Democratic Republic of Congo. And Jenny, your call. It's correct. Congratulations, another 10 points for the advocates team. And this also Congratulations, made the advocates winner team. of the Battle of the Brains Climate Edition will go to the advocates team. Congratulations once again. Give a round of applause. Ambassadors, it will close. Please It's okay. do stay It was on very stage. close. Once again, mohon tetap berada di atas panggung because next we will award the winner of the Battle of the Brains Climate Edition for INZS 2024. Please do come up onto the center of the stage. Silakan untuk pemenangnya untuk Advocate dapat team. maju ke depan. To the advocates We team, invite please. advocate team to stand at the front. Because we will crown the winners. And to all the other team members, please do stay on stage because we will take a picture together first. Kepada seluruh peserta, semua team members tetap berada di atas panggung karena setelah sesi crowning of the winner of the Battle of the Brains, kita akan berfoto bersama. How are we going to give the crown to Miss Sophie? Which crown would she prefer? Miss Sophie? Which crown do you prefer? Oh, now she has 2 crowns. Please give a round of applause, everyone. All right. Dan bisa dilihat, dibaca ini penghargaannya apa? Si paling iklim. Sorry, si paling climate. Jadi tepuk tangan, ini dia pemenang si paling climate untuk INZS 2024. Now we invite all the other teams to join the group picture. Please come and take the center of the stage. Silakan langsung bergabung. Please do students team, join with the audience winners to take a picture together. Please let's make it a fun picture. Okay, boleh berfoto bersama. I will help count down in 3, 2, 1. And boleh ya mungkin Climate Avengers assemble ya Jenny? You can try. Yes. May I have the captain of the team to lead us in saying Climate Avengers, and then everybody will say assemble. Okay. Okay, better. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Assemble. Climate Avengers. Avengers. Oke. 1, 2, 3. Climate Avengers.
Okay, thank you very much to all the teams who have competed in the Battle of the Brains Climate Edition. Once again, give a round of applause. And you may now return to your seats. Terima kasih. Thank you to all team members, to the ambassadors team, to the audience team, advocates team, and also the students team. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Climate Avengers. Once again, Climate Avengers. Luar biasa, buat tepuk tangannya untuk kita semua biar tetap semangat di penghujung acara atau di closing plenary kita sore hari ini. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman sekalian, Indonesia Net Zero Summit 2024 merupakan konferensi iklim tahunan yang diinisiasikan oleh Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI sebagai ruang pertemuan bersama bagi para pegiat iklim dan juga pemuda dari seluruh Indonesia. Dan melalui konferensi ini, FPCI dan komunitas pegiat iklim Indonesia juga ingin menyuarakan aspirasi dan juga harapan mereka dan juga harapan kita semua pastinya bagi Indonesia untuk bisa mewujudkan target net zero emission nasional di tahun 2050 agar dapat menjaga kenaikan suhu bumi dunia di 1,5 derajat Celcius sesuai dengan perjanjian Paris. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu hadirin, rekan-rekan, untuk kembali melanjutkan closing plenary session kita hari ini, FPCI ingin memberikan rekomendasi kebijakan perubahan iklim kepada administrasi Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Prabowo Subianto. Oleh karena itu kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dr. Dino Patijalal. Kepada Bapak Dino Patijalal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ngundang Pak Agus Sari sama Mbak Kuki untuk naik ke panggung bersama saya untuk menjelaskan what we are about to do. I have the pleasure to welcome Profesor Burhan yang datang hari ini untuk menerima laporan dari FGD yang dilakukan oleh FPCI bersama sejumlah kelompok atau think tank iklim dan lingkungan. Jadi mungkin saya bisa jelaskan maksud dari proses ini. Kami tentu sangat excited bahwa the next government, Pak Prabowo Gibran akan menjalankan pemerintah berikutnya yang kita harapkan akan mempunyai kebijakan perubahan iklim yang progresif ya, dan take our cause to the next level. Dan caranya bagaimana kita mengadakan FGD di mana kita mengundang sekitar 70 lebih dari kelompok pecinta iklim dan pakar di bidang climate dan iklim untuk berembuk dengan tim dari Pak Prabowo Gibran, dan dalam proses itu kita mengharapkan untuk dapat memberikan policy input and recommendations kepada tim Prabowo Gibran. Dan hari ini kita sudah menyelesaikan proses itu dan kami berkehormatan secara resmi untuk memberikan policy recommendations. Mudah-mudahan diterima dengan baik dan mudah-mudahan ada yang masuk untuk kebijakan pemerintah Prabowo Gibran ya. Saya akan mengundang Pak Agus Sari dan kemudian Kuki untuk paling nggak memberikan 5 atau 6 garis besar dari rekomendasi kebijakan ini. Ya, silakan Mas Agus dulu ya. Terima kasih Pak Nino. Pak Burhanuddin Abdullah yang saya hormati, Pak Kamaluddin yang saya hormati. Ada beberapa poin dan saya mencoba
menyampaikan 2 dari 5, nanti Kuki akan melanjutkannya. Yang pertama adalah kami menghargai bahwa ada target ekonomi 8% per tahun, dan saya kira itu adalah sebuah angin segar buat kita semua. Kami ingin berpesan bahwa target ekonomi tersebut kita harapkan kompatibel dengan target iklim kita, sehingga kita bisa meningkatkan kesejahteraan tanpa harus mengorbankan iklim. Yang kedua adalah second nationally determined contribution harus kita serahkan ke United Nations Framework Convention on Climate Change pada Februari 2025. Dan kami mengharapkan bahwa ambisi Indonesia yang akan disampaikan di dalam second NDC tersebut harusnya selayaknya bisa lebih ambisius daripada yang pernah kita serahkan pada nationally determined contribution sebelumnya. Semoga ini bisa diterima Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menjadi pertimbangan untuk tim sinkronisasi dan presiden terpilih nantinya. Saya mungkin lanjutkan saja Bapak, ada 3 lagi Pak poin yang ingin kami sampaikan. Yang ketiga kalau tadi dari Mas Agus Hari, maka meningkatkan alokasi APBN Pak, ini khususnya untuk pengembangan energi terbarukan. Dan kami melihat dalam diskusi bahwa salah satu caranya adalah dengan mengubah subsidi energi yang tadinya commodity based atau price based subsidy menjadi direct targeted subsidy agar dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai target transisi energi. Lalu yang berikutnya dalam diskusi kami juga kawan-kawan mengusulkan adanya peninjauan kembali untuk pelaksanaan program food estate secara menyeluruh agar tidak mengganggu peruntukan lahan untuk kawasan hutan lindung atau juga tidak mengalihfungsikan lahan mangrove atau lambut yang direstorasi. Dan poin yang terakhir Bapak yang kami dapatkan dalam diskusi adalah mengenai pembentukan Dewan Iklim yang terintegrasi yang ada langsung di bawah arahan Presiden, yang nantinya akan mengkoordinasikan kebijakan iklim di berbagai kementerian dan lembaga. Dan juga Dewan ini baiknya akan memiliki unit-unit perubahan iklim di setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan koordinasi yang kuat dan menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Mungkin itu Pak Dino, terima kasih. Baik, demikian Pak Burhanuddin Abdullah, ini adalah hasil diskusi non politis dan hasil perdebatan selama 3 hari ya, ada 3 kali perdebatan dan pembahasan, dan ini adalah konsensus yang kami ajukan kepada pemerintah, dan kami mengundang Bapak untuk ke panggung agar kami dapat memberikannya secara resmi. Ya. Baik Bapak dan Ibu, hari sekalian memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan kami mohon untuk dapat berfoto bersama kembali ke tengah panggung. Sekali lagi, Bapak dan Ibu boleh ke tengah panggung untuk penyerahan secara simbolis kembali kepada Profesor Burhanuddin Abdullah. Dan kita sudah saksikan bersama penyerahannya, dan kami persilakan Profesor Burhanuddin Abdullah untuk memberikan pidato. Yang mulia Ambasador Dino Patijalal, rekan-rekan sekalian, dan other ambassadors dan foreign participant dalam discussion ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami. Seharusnya kami datang kemarin, tetapi karena sesuatu hal kami tidak bisa datang kemarin dan kami menyempatkan datang hari ini. Tetapi justru karena tidak datang kemarin,
saya sempat melaporkan tentang kegiatan ini kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Beliau berpesan kepada saya untuk menyampaikan salam kepada seluruh peserta yang saya melihat hari ini sangat antusias dalam membicarakan dan menghayati persoalan-persoalan kita sehingga lahir dalam sebuah rekomendasi yang saya kira sangat baik ini. Saya tadi menyimak ada 5 hal yang disampaikan yang pokok-pokoknya. Yang pertama adalah bahwa pertumbuhan ekonomi 8% memang menjadi target dari pemerintahan Prabowo Subianto. Sebetulnya target 8% bukanlah target yang baru, karena Indonesia selama perjalanan sejarahnya pernah 5 kali menggapai target 8% itu. Kalaupun kita mencapai lagi nanti 8%, itu adalah sebuah renewal saja dari history yang pernah kita alami. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa memang kita sedang menghitung kembali dan menelaah secara seksama agar subsidi itu bisa diberikan secara direct dan terfokus serta terarah pada yang seharusnya menerima subsidi. Itu semua kita lakukan dalam kerangka bagaimana kita akan melakukan transisi energi di masa depan sehingga pertumbuhan 8% itu bukan hanya tumbuh 8% tetapi juga rakyat semakin sejahtera dengan lingkungan yang semakin baik. Saran bahwa food estate harus dipertimbangkan kembali, kami sangat mempertimbangkannya dengan seksama dan karena memang itu menjadi target bahwa Indonesia harus berswasembada pangan, kita ambil cara intensifikasi dan cara ekstensifikasi. Hal-hal itulah yang kemudian kita akan perhatikan sekali pesan-pesan dari pemikiran dari rekan-rekan sekalian. Dewan Iklim adalah satu saran yang baik. Kami sekarang ini masih terus berkonsultasi dengan pemerintah yang sekarang untuk membentuk sebuah satgas pengendalian perubahan iklim dan tata niaga karbon, dan mudah-mudahan dari situ nanti pada akhirnya akan ada satu organisasi yang menangani masalah iklim dengan baik karena pemerintahan Prabowo Subianto di dalam program-programnya sangat memperhatikan iklim dan bahkan dalam pikiran saya program itu cukup progresif. Mudah-mudahan hal ini menjadi pesan bersama karena masalah iklim adalah masalah kita bersama, masalah global yang harus diselesaikan oleh kita bersama. Generasi muda, generasi yang tua seperti saya, pemerintah, korporasi, masyarakat madani, kita harus bersatu untuk menyelesaikan masalah masa depan ini. Terima kasih sekali lagi atas rekomendasinya. Saya jadi tahu sekarang kepada siapa saya harus berdiskusi karena ada Anda semua. Nanti kalau ada hal-hal yang saya tidak paham, tidak mengerti, saya akan tidak segan-segan mengontak Anda atau melalui Pak Ambasador Dino Patijalal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Profesor Burhanuddin, dan kami undang untuk dapat sekali lagi berfoto bersama di atas panggung, dan kami undang teman-teman tim dokumentasi dan juga rekan media untuk berfoto dan juga mengambil sesi dokumentasi dengan rekomendasi kebijakan perubahan iklim yang telah diserahkan secara simbolis dari Bapak Dino Patijalal, Ibu Kiki Susyahmun, dan juga Bapak Agus Sari kepada Profesor Burhanuddin. Memberikan tepuk tangan meriah sekali lagi. Terima kasih, dan kami persilakan Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk. Dan Bapak dan Ibu hadirin, teman-teman sekalian, kita masih akan lanjutkan sesi kita pada sore hari ini di INZS 2024. Sekali lagi boleh ya, saya minta semangatnya di sini para Climate Avengers. Boleh sekali lagi assemble, Climate Avengers. Oke, Climate Avengers. Baik,
Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan lanjutkan untuk sesi closing plenary ini karena kita sudah sampai di ke penghujung. Kami ingin mengundang Dr. Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk memberikan closing remarks-nya untuk kita sore hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya mau tukeran sama Pak Edi sih, karena biar tidak terlalu berat nih buat saya untuk bicara dari situasi yang tadi sangat cair, tapi sekarang saya kan agak serius gitu ya. Tapi teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama tentunya yang kami hormati Pak Deputi Kerjasama Ekonomi Internasional Pak Edi Pambudi, Bapak Dino Patijalal, Ambasador, pendiri dan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Ambasador yang hadir di sini, Bapak sekalian, para senior saya nih, para pejuang perubahan iklim dan juga pejuang energi terbarukan, ada Pak Agus, ada Mbak Kuki dan yang lain tentunya. Mewakili Bapak Menteri ESDM, tentunya saya merasa sangat terhormat di sini untuk memberikan remarks. Hari ini kita telah mengikuti berbagai rangkaian acara. Saya tadi hadir dari jam 4:30 barangkali mengikuti acara yang terakhir. Banyak yang dibicarakan dan itu sebetulnya pekerjaan saya sehari-hari di Kementerian ESDM, mendengar, menyambut, mengakomodasi seluruh masukan. Terima kasih untuk hal tersebut. Tentunya ini nanti akan menjadi bahan masukan kepada kami, termasuk yang tadi terakhir disampaikan oleh Pak Ambasador Pak Dino. Tentunya kami sekarang, karena tadi sudah disampaikan, itu pun menjadi bekal bagi kami untuk melanjutkan pekerjaan ini. Jadi kami mengapresiasi Pak Dino Patijalal yang terus secara konsisten, ini acaranya kan tiap tahun dilakukan untuk melakukan upaya-upaya advokasi terkait dengan penerapan energi bersih, juga dalam kaitannya tujuannya untuk mitigasi perubahan iklim. Hadirin sekalian, hadirin yang berbahagia, untuk mencapai net zero emission, tadi saya juga agak kaget, agak ada yang salah ya menerjemahkan pertanyaannya. Jadi itu juga memberikan input buat saya untuk terus melakukan sosialisasi. Tapi itu juga sebuah tantangan sebetulnya Pak Dino, karena menjawabnya 2045. Jangan-jangan memang pengennya 2045, bukan 2060 ya untuk target net zero emission kita. Pemerintah telah mencanangkan transisi energi yang berkeadilan, yang bertumbuh pada potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Sejumlah strategi yang dilakukan tidak hanya meliputi pemanfaatan EBT, dan ini saya koreksi nih yang tadi ya, yang battle tadi, bahwa geothermal itu sebagai energi terbarukan. Jadi tadi sebetulnya jawaban yang pertama itu benar juga, tidak hanya solar ya untuk hal tersebut. Pemanfaatan storage, jadi kita melangkah tidak hanya bagaimana memanfaatkan EBT secara langsung, tapi juga kita ingin menjadikan bahwa EBT juga di tengah keterbatasan untuk terhadap EBT tersebut, gitu. Misalkan Pak Matthew ini kan menerobos memanfaatkan solar, tapi solar itu kan hanya siang hari, namanya juga matahari kan siang hari, kalau malam barangkali agak susah bulan itu sinarnya ditangkap ya, jadi ditangkap dirubah menjadi hidrogen sebetulnya itu sebagai energy storage. Nah kita juga ada beberapa yang lain untuk energy storage, misalkan pump storage. Jadi listriknya dipakai untuk mengangkat air ke atas, nanti pada saat diperlukan airnya juga dimanfaatkan tenaga kinetiknya untuk memutar turbin untuk menjadi listrik. Sekarang kita sedang bangun nih 1.200 megawatt di sini di Sisokan, tidak jauh dari Jakarta. Ini sebagai salah satu upaya bahwa tidak ada alasan lagi bahwa EBT itu nanti, oh EBT nggak bisa karena begini, kurang ini, kurang itu. Ya kita ini kan banyak insinyur. Kita ini banyak tuh tadi ada yang di depan tuh dari ITB, dari UI, dari mana. Disitulah tantangannya, karena kita punyanya seperti itu.
dan kita tidak bisa menghindar lagi dari keinginan zaman. Ini kan sudah sama nih secara global, bahwa kita harus memanfaatkan energi bersih. Kalau tidak nanti ada beberapa hal. Misalkan kalau kita mengembangkan produk di dalam negeri, dibawa ke luar negeri, dibawa ke Eropa misalkan, UK kan yang sekarang akan segera menerapkan untuk pajak karbon masuknya di situ. Ya kita nanti akan ditanya tuh adik-adik sekalian. Jadi ini gambaran konkretnya misalkan seperti ini. Kita memproduksi saya misalkan baja lah gitu, baja. Nanti ditanya ini produknya dibentuknya oleh apa? Energinya menggunakan apa? Tadi kan ada tuh carbon footprint, ada definisinya tadi. Ditanya, oh kami memproduksinya dengan listrik yang berbasis batu bara. Nanti ditanya lagi nih negara yang lain yang produksi yang sama, misalkan Vietnam. Vietnam ini sekarang EBT-nya sudah sangat maju. Ditanya, sama memproduksi baja, tapi dia memproduksinya dari menggunakan listrik yang lebih bersih. Sehingga barang kita yang harganya sama-sama $100, nanti masuk ke mereka, karena kita tidak lolos atau carbon footprint-nya lebih tinggi, diterapkanlah pajak, say misalkan $10. Sehingga barang kita jadinya $110. Yang Vietnam, karena barangnya bersih, energinya menggunakannya, itu hanya misalkan lah, dikasih masuknya itu hanya $1. Kan yang satu $110, yang satu $101. Barangnya sama, hanya berasal dari proses pembuatannya yang penggunaan energinya berbeda. Pasti menurut saya ya, nggak tahu juga, mudah-mudahan aja beli yang lebih mahal. Tapi orang itu kalau beli pasti yang lebih murah kalau kualitasnya sama. Itulah yang menjadi salah satu pertimbangan di pemerintah. Kita tidak ingin terbawa-bawa dengan bahwa ya yang lain EBT, yang lain perubahan iklim, tapi ini justru untuk meningkatkan daya saing kita. Daya saing adik-adik ini semua ke depan. Kalau kita tidak dari sekarang, kita telat, udah keduluan yang lain, nanti susah tuh untuk mengejarnya. Nah untuk hal tersebut pemerintah sekarang banyak regulasi yang diterbitkan. Kalau pemerintah kan ngomongnya regulasi ya dari sekalian. Tapi saya tidak akan sebutkan nomornya lah, itu kan tidak penting. Kita misalkan sekarang sudah merevisi, sudah mengeluarkan aturan untuk TKDN. Dulu itu TKDN itu begitu ketat, sekarang pun ketat. Tapi kita memilih TKDN-nya dibuatkan fleksibilitas. Sehingga yang sekarang terikat tidak bisa nih kalau tidak menggunakan produk dalam negeri. Produk dalam negerinya lebih mahal misal. Teknologinya terbatas. Nah, kita kombinasikan. Boleh kita pakai impor gitu, tapi Anda janji ya nanti bangun pabriknya di dalam negeri. Nah, kita janjian di awal. Itu sama tuh dengan yang sekarang kendaraan listrik. Itu juga sama. Kita boleh impor utuh, dapatkan insentif, tapi dia janji akan produksi di dalam negeri. Kalau dia tidak memproduksi, kalau dia ingkar, dia harus bayar. Jadi kita ini sekarang seperti itu supaya kita bisa ngejar dari sisi waktu. Sedang difinalisasi RUU energi baru, energi terbarukan. Sekarang kami sedang merevisi juga kebijakan energi nasional. Di level-level yang lebih jauh misalkan kami juga sekarang mendorong PLN untuk melakukan revisi dari RUPTL-nya sehingga menjadi lebih ekspansif. Karena sekarang yang sering disampaikan 2 tahun yang lalu bahwa PLN itu sekarang excess supply. Nah sekarang udah mulai nih, alhamdulillah memang ekonomi kita berkembang dengan baik sehingga excess supply-nya ini bisa secara cepat diselesaikan untuk hal tersebut. Ya, jadi industri penunjang di dalam negeri tadi kan ada tuh disampaikan juga dari Mas Putra bahwa industri penunjang di dalam negeri ini diperlukan untuk mendukung keberlanjutan EBT. Selain itu kemitraan dan kerjasama dengan industri global juga mendorong tentunya transfer teknologi. Jadi kita memang harus kombinasi untuk hal tersebut. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita harus tetap optimis untuk menuju dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita punya sumber daya EBT yang sangat besar. Kalau di kami hasil survei kita itu 3.800 gigawatt. Sekarang kita menggunakannya 100 gigawatt kalau listrik itu. Jadi secara potensi ini masih besar. Kita punyanya juga beragam. Kita punya geothermal, kita punya yang lain. Berbeda misalkan kalau dibandingkan dengan beberapa negara yang hanya punya sumber misalkan kalau Eropa itu biasanya antara angin dan surya.
Kita punya itu. Kita punya hidro, kita punya geotermal mulai dari Aceh sampai ke Maluku Utara. Kita punya hidro dari Aceh sampai yang sekarang terbesar yang belum dimanfaatkan di Papua. Jadi nggak usah khawatir ada dari semua untuk hal tersebut. Saat ini teknologi juga berkembang dengan sangat cepat. Dan beberapa laporan dari IEA itu International Energy Agency, kemudian juga dari IRENA, International Renewable Energy Agency, ini sudah menunjukkan bahwa teknologi EBT ini sudah bisa bersaing. Listrik yang dari EBT ini sudah bisa head to head dengan listrik yang dari fosil, termasuk yang dari batu bara sebetulnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini. Jadi sekarang kami juga menyusun regulasi untuk PPA standar. Perjanjian jual belinya itu distandarisasi sehingga nanti kontrak tadi investasi misalkan ini akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Kemitraan publik dan swasta diyakini akan menjadi katalisator untuk percepatan peningkatan energi bersih. Misalkan beberapa yang sekarang sudah berjalan adalah mandatori untuk biodiesel. Ini ada nih kombinasi antara dari swasta dan juga dukungan dari pemerintahnya. Ini udah berjalan, kita menjadi negara yang sebetulnya kalau menurut saya ya paling sukses untuk pengembangan biodiesel yang berbasis sawit yang berkelanjutan. Kami juga sekarang mengembangkan misalkan dalam bentuk kerjasama publik dan swasta untuk geothermal. Government menyediakan support untuk government drilling. Biasanya government ngebor dulu karena ini biasanya yang paling risikonya paling tinggi. Kita lakukan seperti itu. Dan juga sebagai bagian dari komunitas global, komitmen untuk terus menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan menjadi prasyarat pada kegiatan ekonomi nasional. Terima kasih tadi masukannya ada, terus saya baca di dalam bukunya sudah ada di situ untuk ESG. ESG ini harus diregulate oleh pemerintah. Saya kira untuk hal ini sangat baik. Saya kira itu dari kami. Akhir kata sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas suksesnya penyelenggaraan Indonesia Net Zero Summit 2024. Marilah kita bersama-sama menjadikan pertemuan ini menjadi salah satu momentum dalam perjalanan transisi energi di Indonesia, menjaga semangat kita berkolaborasi untuk mewujudkan masa depan sektor energi yang berkelanjutan sesuai dengan tema kunci kegiatan ini yaitu Climate Avengers Assembly. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan apresiasi kepada Dr. Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Terima kasih Bapak dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Baik Bapak dan Ibu hadirin teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita simak bersama video highlights dari INZS 2024 berikut ini. Selamat menyaksikan. generasi muda kayak kita mengetahui tentang climate change lebih lanjut lagi, ditambah juga di sini ada banyak sekali narasumber-narasumber yang sangat kredibel.
Boleh tepuk tangannya Bapak hadirin dan teman-teman sekalian, sekali lagi Climate Avengers. Baik, dengan demikian berakhir dan telah selesai sudah closing plenary dari Indonesia Net Zero Summit 2024. Dan terima kasih kami ucapkan untuk seluruh peserta yang sudah hadir berdiskusi dari pagi hari tadi dan juga sore hari ini. Dan pastinya kita harapkan ini teman-teman semua tidak berhenti di sini, tapi terus untuk semangatnya untuk memperhatikan dan juga melawan krisis iklim dan juga kondisi iklim di Indonesia dan juga di dunia ini. Dan hadirin sekalian, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra dalam konsorsium Indonesia Net Zero Summit 2024. Terima kasih kami ucapkan kepada mitra korporat, Vector, PT Triputra Agro Persada, SCG Indonesia, Hana Bank, Grab Indonesia, dan TBS yang telah membantu mensukseskan acara kita hari ini. Dan kepada mitra media INZS, See Today, Metro TV, Kompas TV, KG Media, katadata.co.id, Harian Rakyat Merdeka, rm.id, Media Indonesia, medcom.id, liputan6.com, berita1.com, BTV, Bisnis Indonesia, IDN Times, TV One, dan Greeners Go. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Climate Works Foundation karena tanpa kerjasama dan juga dukungannya acara ini tidak dapat terlaksana. Sekali lagi boleh tepuk tangan apresiasi untuk semua yang telah membantu mensukseskan acara kita pagi hingga sore hari ini. Dan akhir kata saya Sarah Win mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dan salam Net Zero dan sampai jumpa di forum iklim FPCI berikutnya. Climate Avengers! Jantungku berdetak cepat.